selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Instagram Live kali ini bersama Laneige. Perkenalkan, nama saya Vidya Ristia sebagai Marketing Communication Laneige Indonesia, yang akan menjadi host sesi kali ini dengan tema temukan manfaat probiotik bagi kecantikan. Dengan tamu spesial kita kali ini cukup berbeda, bukan dengan influencer, tapi dengan dokter estetik dan anti aging. Siapa dia? Yaitu adalah Dokter Dina. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu atau yang sudah tahu manfaat probiotik untuk kecantikan, atau ada yang belum tahu kalau misalnya probiotik itu tuh ternyata bisa ya untuk kecantikan. Yang aku tahu tuh sama ini probiotik itu cuma untuk dikonsumsi aja, bukan untuk melancarkan pencernaan. Nah, sebelum kita mulai live kali ini, aku mau kasih tahu kalau misalnya kita lagi ada promo, yaitu untuk Water Sleeping Mask EX kali ini sudah launching di seluruh gerai atau di seluruh toko Laneige Indonesia. Jadi dia sudah ada di department store, sudah ada di boutique store, dan sudah ada di Sephora. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli bisa langsung ke Chat and Shop, dan kita lagi punya promo hari ini, ada launching set Water Sleeping Mask EX ini yang khusus untuk di offline store kita. Harga setnya ini adalah Rp600.000 dengan worth of Rp950.000. Isinya apa aja ada di depan aku ini. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya kita hari ini punya tamu spesial, yaitu adalah Dokter Dina, M-Biomed AM. Dia itu adalah estetik dan anti-aging dokter. Boleh kita undang langsung Dokter Dinanya. Untuk teman-teman yang probiotik, masalah kulit, boleh langsung chat di kolom komen ya. Dan kita juga punya giveaway hari ini untuk 3 orang beruntung. Hai, halo dokter. Halo, apa kabar? Hai, baik dokter. Gimana, sehat? Sehat. Sehat. Aku mau kenalin dulu nih. Ini adalah Dokter Dina Sorry dok, aku baca contekan dulu nih agak banyak. Dokter Dina M-Biomed AM, estetik dan anti-aging dokter. Kita tuh pertama kali ketemu tuh di acara kemarin dok ya, acara virtual event Laneige yang launching Water Sleeping Mask ya dok ya. Iya. Dok, jadi gimana nih dok? Klinik ramai nggak dok di masa pandemi gini untuk para wanita-wanita yang masih pengen punya kulit yang kinclong walaupun mereka di rumah aja? Iya, jadi sebenarnya kalau lagi masa pandemi gini, aku membatasi ya untuk yang datang ke klinik. Lebih sering tuh kayak konsultasinya lebih bisa ke online, misalnya video call, kayak gitu tetap aku melayani untuk konsultasinya. Tapi untuk skincare ya tetap selalu jalan, karena walaupun di rumah aja tetap harus pakai skincare. Bener banget. Dok, aku mau ngasih tahu untuk teman-teman kali ini, kalau misalnya hari ini kita lagi ada giveaway. Giveaway-nya apa? Nanti tunggu aja. Jadi kita akan pilih 3 orang yang beruntung yang bisa menjawab dengan benar di chat kita kali ini, dok. Oke. Ini seru banget nih, dok, pokoknya hari ini. Pokoknya, dok, aku mau nanya deh, dok. Selama pandemi ini, orang-orang yang konsultasi datang ke dokter itu tuh lebih sering mengeluhkan masalah kulit apa sih, dok? Iya, jadi kalau pada saat masa pandemi ini kan orang-orang kebanyakan sekarang pada di rumah aja ya, work from home, terus udah gitu ditambah lagi dengan tingkat stres, terus di rumah lagi sering apa tuh namanya ngemil misalnya, terus jarang cuci muka, jarang skincarean, akhirnya yang muncul apa sih gejalanya? Bisa jadi jerawatan, kemudian beruntutan, ada juga yang malah kulitnya kering mengelupas gitu. Rata-rata sih begitu sih permasalahan yang muncul. Justru sih kalau misalnya aku pribadi ya, aku juga mau sharing sih dok. Kalau masalah aku tuh kalau waktu dulu awal-awal work from home gitu ya dok ya, jadi gampang jerawatan. Karena kulit aku tuh sebenarnya kering dok, jarang banget yang namanya jerawatan. Tapi malah jadi jerawatan. Terus habis itu kulit aku tuh jadi gampang merah-merah. Itu alasan utama aku sih. Maksudnya kalau misalnya masalah utama aku di kulit aku sih selama work from home. Dan itu ternyata benar kalau misalnya di rumah aja tuh kita harus sering-sering merawat kulit ya dok ya. Bukan artinya kita malah males-malesan ya dok ya. Jangan sampai di rumah aja malah males-malesan. Tetap harus ya merawat wajah itu. Nah dok, ada kiat-kiatnya lagi nggak sih dok kalau misalnya punya masalah kayak jerawatan, kulit merah-merah, terus
dengan masalah-masalah yang apa ya, wanita-wanita datang ke dokter itu ada kiat-kiatnya nggak sih dok untuk mengatasinya? Intinya sih sebenarnya ya itu tadi, selain kita makannya harus baik, tidurnya juga harus teratur. Kadang-kadang kan sekarang Mm-mm. malah jadinya karena di rumah aja nggak ngapa-ngapain jadinya begadang. Terus ya itu Mm-mm. tadi malah skincare segala macam. Jadi intinya tuh Mm-mm. tidur harus tetap teratur, makanan tetap harus dijaga. Dan yang Ya. paling penting skincare-nya tetap harus rajin cuci muka, tetap pakai produk yang memang menutrisi kulit, terus boleh Mm-mm. pakai masker juga yang untuk Mm-mm. memperbaiki kulit kita gitu. Kalau misalnya nutrisi kayak sayuran, minum air putih itu juga tetap harus ya dok ya? Tetep dong, harus. Harus. Itu kan selain bagus buat tubuh, bagus buat kulit juga. Antioksidan Benar, apalagi. benar. Gitu. Diseimbangi dengan olahraga juga nggak sih dok? Kalau misalnya Boleh, kulit itu boleh. boleh. Oke. Cuma kan sekarang ini ya, semuanya pada mager ya. Udah nggak, kaum rebahan sekarang. Jadi udah males gerak pasti deh. Ada dok, sekarang tuh olahraga jempol. Wah sekarang mah. Jadi karena kan Ini ya. iya, karena kan kita sekarang kerjanya scroll gitu aja ya dok ya. Iya, bener-bener. Semua dengan tema kita hari ini adalah manfaat probiotik ya dok ya, bagi kecantikan. Nah, bisa disebutin nggak sih tuh manfaat probiotik sendiri untuk kecantikan tuh? Mungkin dokter bisa bantu jelasin sih apa. Oke, jadi manfaat probiotik itu sendiri tuh banyak banget ya sebenarnya di tubuh, terutama di kulit. Jadi macam-macam nih manfaatnya. Yang pertama bisa mengurangi inflamasi karena probiotik itu sendiri efeknya tuh menenangkan. Jadi kalau misalnya kulitnya lagi nggak bermasalah bagus ya, tapi kalau lagi bermasalah itu bisa apa ya mengurangi inflamasi. Jadi bisa bikin adem, bisa bikin lembab gitu. Nah, terus habis itu bisa juga untuk memperkuat skin barrier kita. Jadi kalau skin barrier kita kalau skin barrier kita baik, bagus, artinya kulit kita nantinya jadi tidak akan terlalu bermasalah gitu, tidak akan Iya. gampang rusak, tidak akan gampang berjerawat dan lain-lain ya. Gejala yang lain seperti kayak misalnya kemerahan, kering, terkelupas gitu nggak akan ada lagi kalau seandainya memang skin barriernya bagus gitu. Jadi dengan probiotik tadi bisa juga tuh bisa untuk memperkuat skin barrier. Kemudian bisa juga untuk anti aging gitu. Jadi karena kan tingkat kelembabannya tuh tinggi kan. Akhirnya jadi Benar. bisa apa tuh meningkatkan kelembaban di kulit. Akhirnya tuh jadi menghambat supaya nggak jadi keriput halus juga berkurang gitu. Benar. Selain itu bisa juga ke whitening loh. Kan kulitnya sehat, Benar, lembab, dok. udah pasti tampilan keluarnya jadi lebih cerah. Gitu. Iya, benar. Jadi ada beberapa manfaat probiotik itu bisa menambah kecerahan. Nah, aku tuh mau ngasih tahu dok, kalau misalnya kita punya satu produk namanya Water Sleeping Mask EX ini, dia adalah salah satu produk hero-nya dari Laneige Indonesia ya dok ya. Dia itu juga salah satu best sellernya Laneige Indonesia. Dia sudah mengupgrade ingredientsnya, dia mengandung probiotik kompleks nih dok. Nah, kegunaannya apa aja dok? Tadi yang seperti yang dokter bilang juga, dia meningkatkan meningkatkan ketahanan skin barrier, dia juga menambah kecerahan, dia juga menambah kelembapan, menambah elastisas, dan juga menambah apa ya, dan bisa menutup pori-pori. Itu dia dok. Jadi banyak banget ternyata ya manfaatnya. Jadi isinya di dalam sini adalah bisa menyeimbangkan microbiome yang ada di kulit. Microbiome itu apa sih? Jadi microbiome itu adalah lapisan kulit yang paling luar, di mana di situ masih ada bakteri jahat yang masih tinggal di situ setelah kita mencuci muka, setelah kita membersihkan muka, masih ada bakteri-bakteri jahat yang masih nempel di situ ya dok ya. Nah, ketika kita kasih si probiotik kompleks ini, jadi dia mengasihkan bakteri yang baik untuk kulit, jadi kadar mikrobiomnya itu seimbang gitu. Jadi menghasilkan kulit yang jauh lebih sehat. Gitu dok. Oke. Iya. Nah dok, kalau misalnya aku mau bertanya lagi nih dok, untuk pertanyaan selanjutnya, sebaiknya seberapa sering sih perawatan yang mengandung probiotik ini digunakan? Apakah boleh digunakan setiap hari? Sebenarnya kalau untuk kandungan probiotiknya itu sendiri tadi kan aku udah jelasin ya manfaatnya tuh banyak banget dan bagus banget gitu. Jadi sebenarnya untuk dipakai setiap hari pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi dilihat dulu jenis produknya apa. Misalnya ternyata probiotiknya termasuk yang kayak misalnya dicampur dengan moisturizer atau pelembab, itu bisa digunakan setiap hari gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk masker itu tidak perlu setiap hari, jadi cukup 2-3 kali 1 minggu itu udah cukup. Benar. Gitu. Kenapa sih dok
kalau misalnya dalam masker itu kita tuh nggak boleh memakai setiap hari. Mungkin karena tuh ada yang bilang, oh ini kandungannya tuh ternyata baik-baik aja, tapi malah mereka tuh pakai tiap hari. Kenapa ada patternnya nggak sih? Kenapa tuh kita tuh harus pakai 2 sampai 3 kali sehari ya? 2 sampai Jadi 3 kali dalam dikhawatirkan seminggu. dikhawatirkan nantinya malah akan menimbulkan iritasi gitu, bisa jadi kemerahan, bisa terjadi ketidakseimbangan, malah lebih parah gitu, bisa Iya. terjadi nantinya berjerawat atau malah jadi kering gitu, reaksi apapun bisa terjadi sebenarnya. Jadi memang aturannya untuk memakai masker itu sebaiknya 2 sampai 3 kali aja satu minggu cukup. Iya, benar. Jadi teman-teman yang belum tahu kalau misalnya pakai masker jangan setiap hari, apalagi Water Sleeping Mask EX ini juga jangan dipakai setiap hari. Cukup 2 sampai 3 kali dalam seminggu aja. Karena nanti takutnya kalau misalnya halo dokter, sudah kembali? Hai, sorry, sinyalnya nggak bagus. Kembali? Iya, sorry. Dok, kalau misalnya nih, aku mau nanya, mungkin ada nggak sih selain dari probiotik itu, bakteri bagus itu tuh datang dari mana aja? Karena kan kita sehari-hari ya dok ya, tahu kalau misalnya kita tuh nggak tahu maksudnya bakteri itu datang dari mana aja, apa aja yang kita pegang, kayak gitu-gitu. Nah, selain dari probiotik itu tuh ada nggak sih manfaat, apa ya, kandungan-kandungan yang lain yang bisa mengandung bakteri yang baik juga gitu? Oke, jadi gini, sebenarnya bakteri yang tadi kamu bilang ya dalam tanda kutip itu sebenarnya udah ada dari kita lahir. Dari kita lahir tuh udah ada, apalagi udah mulai bersentuhan misalnya dengan orang tuanya atau dengan orang lain itu sudah ada di kulit. Jadi memang sudah tidak bisa diapa-apain ya, udah ada gitu. Nah, seiring bertambah usia, kemudian kita kena polusi, kena udara bebas, kena sinar matahari dan lain-lain dengan berbagai faktor itu jadinya bisa mempengaruhi mikrobiom atau bakteri yang ada di kulit kita gitu. Yang tadinya mungkin seimbang jadi menurun jumlahnya misalnya, atau jadinya malah nggak seimbang, atau malah jadi bakteri jahatnya makin banyak gitu. Nah biasanya kalau bakteri yang ada di kulit itu menurun gitu, biasanya terjadinya apa sih? Bisa iritasi, kemerahan, bahkan alergi gitu. Tapi kalau bakteri jahatnya yang lebih meningkat, biasanya lebih ke arah penyakit ya, lebih ke banyak jerawatnya, terus beruntusan kayak gitu, pori-pori gede kayak gitu, jadi akan mengganggu sekali. Oke, nah berarti kalau misalnya si bakteri bagus ini tuh kita bisa dapetin hanya dari probiotik aja atau bisa dari macam-macam dok? Bakteri baiknya ya sebenarnya sih dari makanan yang kita konsumsi juga bisa. Oh, gitu. Makanan yang kita konsumsi itu kan ada juga yang mengandung probiotik ya, ada yang buat tubuh bagus, buat kulit juga bagus. Tapi memang kalau untuk kulit penyerapannya kan akan lebih bagus kalau kita oleskan kan secara topikal gitu, khusus di tempat yang memang membutuhkan kayak gitu. Oh gitu. Oke, dok, aku punya pertanyaan lagi. Kan karena kita lagi ngebahas Water Sleeping Mask EX ya. Seberapa pentingnya sih kita tuh memakai masker wajah? Karena jujur mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya memakai masker itu sangat penting. Tapi ada juga yang kayak ya udahlah karena ini opsional, karena aku males, jadi aku nggak usah pakai. Tapi penting nggak sih dok memakai masker wajah itu? Sebenarnya itu penting loh, karena itu merupakan salah satu penunjang juga setelah kamu menggunakan urutan skincare yang lain gitu. Jadi akan lebih menyempurnakan gitu. Kalau seandainya ada kan di kandungan krim malam yang tidak ada sleeping mask-nya, misalnya kayak gitu, yang nggak ada probiotiknya. Nah, dengan tambahan probiotik akan lebih bagus lagi kulitnya. Yang tadi aku bilangin ya, bisa menenangkan, kemudian bisa memperkuat skin barriernya, buat anti-aging dan whitening juga bagus gitu. Jadi sebenarnya itu bagus banget sebagai pendukung skincare yang memang sudah kamu pakai. Oke. Dok, dari tadi kan kita ngobrolin, aku tadi udah sempat ngejelasin soal microbiome atau mikroorganisme. Mungkin tadi kan aku udah sempat kayak ngejelasin apa sih
mungkin teman-teman juga belum ada yang tahu ya. Maksudnya apa sih itu microbiome? Emang penting ya harus dijaga? Emang seberapa penting sih dok mikroorganisme atau microbiome ini tuh kita harus jaga? Penting banget dong, karena kan tadi sebenarnya di kulit tuh memang udah ada, kita nggak apa-apain aja udah ada. Tapi kita harus menjaga keseimbangannya. Karena apa? Yang tadi aku bilang, kalau terjadi penurunan, yaitu tadi bisa kemerahan, bisa iritasi, skin barriernya bisa rusak, terus mulai muncul kerutan, wajah kusam, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya bakteri jahatnya yang banyak, malah jadi parah tuh, bisa jerawatan, beruntusan, dan lain-lain gitu. Makanya harus jaga banget keseimbangannya. Nah, berarti kalau misalnya ketika mikroorganisme atau microbiome kita tuh nggak seimbang, itu bisa terjadi ya dok ya? Maksudnya kayak gampang jerawatan, terus jadi gampang mudah. Oh gitu. Ada yang lain lagi nggak sih dok kalau misalnya mikroorganisme yang itu kalau tidak seimbang, itu akan terjadi sesuatu di kulit kita ya? Ya lebih kepada keluhan kulit ya. Tadi kemerahan, iritasi, alergi, kayak gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu-gitu. Oke, teman-teman, jadi mungkin seperti yang sudah kita tadi jelasin, untuk menyeimbangkan microbiome kulit kita yang berisi dengan kuman yang tidak baik, kita harus seimbangkan dengan bakteri yang baik untuk kulit kita, di mana itu adanya di probiotik. Nah, probiotik itu ada di Water Sleeping Mask EX ini yang mengandung probiotik kompleks yang bisa menyeimbangkan microbiome yang akan menghasilkan kulit sehat. Karena ini bentuknya masker, seperti yang tadi kata Dokter Dina, tidak perlu dipakai setiap hari, 2-3 kali seminggu aja teman-teman. Takutnya nanti bisa menyebabkan kulit iritasi, kemerahan, yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kulit kita. Gitu. Dok, aku tuh pengen tahu ciri gimana bagaimana cirinya jika kita memiliki keseimbangan mikroba dalam kulit kita. Apakah itu intinya kulit kalau kita jadi keseimbangan mikroba di kulit kita terjaga, sebenarnya ya berarti kulitnya dalam tanda kutip sehat ya. Pasti lebih cerah, pasti lebih kenyal, pasti lebih lembab, kerutan-kerutan juga nggak ada, terus skin barrier juga bagus, nggak ada masalah, nggak berjerawat, biasanya kayak gitu. Intinya kalau seimbang mikrobiomnya di wajah ya pasti otomatis bagus gitu kulitnya, nggak akan ada masalah, nggak mudah iritasi, nggak mudah alergi, nggak mudah merah gitu. Bener banget. Aku tuh udah ini banget sih dok, maksudnya kayak udah nyoba banget ketika microbiome aku tuh udah seimbang. Jadi lama-lama di depan depan layar kaca, depan laptop, depan HP itu juga jadi nggak gampang merah-merah gitu dok jadinya. Dicobain deh teman-teman pokoknya. Pokoknya kalau selama di rumah aja, yang paling penting itu adalah moto aku adalah nggak apa-apa nggak mandi, tapi yang penting adalah skincarean. Bener nggak dok? Boleh. Yang penting cuci muka ya. Yang penting cuci muka pakai skincare ya. Skincare itu adalah, jadikanlah itu moto untuk kalian juga. Dok, aku tuh kan ngelihat ya, dokter tuh kayaknya masih muda banget. Tapi ternyata dok, aku boleh sebutin umur dokter ya? Gak apa-apa. Ini ya teman-teman sebagai info, Dokter Dina ini tuh umurnya tuh udah 36 tahun, tapi kulitnya masih kenceng, masih sehat banget. Dok, mau dong kita semua tuh dikasih tahu kalau misalnya kiat-kiat dokter tuh supaya kulit kita tuh tampak awet muda, tetap sehat, tetap kinclong kayak dokter gitu. Gimana sih? Aku juga pengen belajar. Oke, sebenarnya sih simpel aja. Yang penting tuh kita intinya tetap pola hidup yang baik ya. Tidurnya harus teratur, tidak boleh begadang, konsumsinya banyakin antioksidan tinggi kayak gitu. Sama skincare-nya harus rajin gitu. Jadi aku tuh sesibuk apapun, mau dari pagi sampai malam aku praktek, malam tuh nggak pernah mungkin ninggalin skincarean. Jadi pasti habis bersihin wajah, pasti aku skincarean, pakai masker segala macam. Aku tuh wajib banget gitu. Karena kalau enggak, apalah yang terjadi nanti muncul keriput ya kan, wajahnya kusam, belum lagi terjadi masalah yang lain. Terus kulit aku kan termasuk sensitif, jadi gampang banget jerawatan. Kalau kita bisa menjaga wajah kita baik, artinya tadi bisa menjaga keseimbangan mikrobiom di kulit kita, ya pasti akan bagus juga hasilnya. Gitu, itu doang, sesimpel itu. Benar, sesimpel itu. Kita harus rajin. Jadi sebenarnya skincarean itu adalah investasi jangka panjang ya dok ya? Betul. Iya, jadi kalau misalnya pengen punya kulit yang sekencang dan semudah Dokter Dina ini, rajin-rajinlah skincare dari sekarang ya dok ya. Iya dong, harus dong. harus dimulai dari usia muda, jangan nanti kalau udah tua terlambat. Benar. Tapi dokter, aku coba ada pertanyaan tambahan sih. Kalau misalnya
sunscreen itu juga sepenting itu nggak sih dokter? Kalau misalnya Iya aku dong. juga sempat dengar kalau misalnya sunscreen itu bisa menambah kerutan di beberapa bagian muka ya gitu. Itu benar nggak sih dok? Sunscreen bisa menambah kerutan di wajah ya? Iya Enggak kalau nggak dong. maksudnya kalau misalnya kita nggak pakai. Oh itu, oke. Kalau kita nggak pakai, iya Mm-mm. bisa menambah kerutan di wajah karena apa? Itu kan kena sinar matahari. Nah, efek buruk sinar matahari itu sendiri apa sih? Di antaranya bisa bikin kusam, bisa bikin kering, bisa bikin Mm-mm. keriput, bisa bikin flek di wajah. Oleh karena itu, walaupun kita di rumah aja nih, tetap harus pakai sunblock gitu. Karena kan kita di rumah ada jendela ya. Jadi sinar Iya matahari bisa benar. nembus. Jadi tetap harus pakai sunblock supaya tetap awet muda. Benar. Jadi selain di microbiome itu seimbang, jangan lupa juga walaupun di rumah aja kalian tetap pakai sunscreen. Itu kita udah sering banget sih sebenarnya kasih tahu ke teman-teman walaupun di rumah aja tetap jaga mukanya, tetap rawat mukanya supaya tetap kinclong walaupun sampai tua gitu. Aku Iya mau ngasih dong. tahu dulu nih dok. Aku mau ngasih tahu dok untuk giveaway kali ini akan ada 3 orang beruntung. Gimana caranya? Jadi teman-teman bisa sebutin manfaat probiotik minimal 4 aja. Langsung jawabnya di DM-nya Laneige Indonesia. Jadi cepet-cepetan ya. Siapa yang paling benar, siapa yang paling benar dan paling cepat itu dia akan menjadi pemenangnya. Hanya 3 orang ya teman-teman. Jadi bisa Ayo langsung cepetan DM. Nah, hadiahnya dapat apa aja? Ini ada di depan aku nih. Dia akan mendapat trial kit dari Perfect Renew dan akan mendapatkan lipstick juga dari Laneige Indonesia. Jadi akan ada 3 set aku kirim ke kalian pemenangnya. Jadi langsung cepet-cepetan ya teman-teman. Aku juga mau ngasih tahu lagi nih dok, kalau misalnya hari ini kita lagi ada promo launching set dari Water Sleeping Mask, ini hanya ada di offline store-nya Laneige Indonesia. Itu ada di Sephora, ada di department store-nya Laneige Indonesia, ada di boutique store-nya Laneige Indonesia. Harganya 600.000 aja, ini isinya udah dapat banyak banget, dapat Water Sleeping Mask EX yang full size yang 70 ml dan dapat Laneige lip sleeping mask yang full size yang 20 ml dan dapat sabun cuci muka nih juga nih dok, dapat cleansing multi deep cleanser dan ada dapat cleansingnya juga yang trial kit dan dapat water bank moisture hydro essence. Nah isi itu banyak banget dan harganya cuman 600.000 guys, dan ini hanya limited stock karena ini adalah launching set gitu. Gimana cara ordernya? Cepetan, ayo di order itu murah banget loh. Murah banget. Nanti dokternya aja itu mau beli loh guys. Dok, kita langsung masuk ke sesi Q&A ya dok ya. Dok, tadi aku Boleh. ada yang nanya dok, dok, kenapa ya? Kok aku susah tidur? Terus jadi curhat soal tidur. Memang Serius nih tanya mau susah tidur. Iya, dia kena dok, aku susah tidur. Enggak. Ini pertanyaan pertama dok. Apakah probiotik itu bisa mengembalikan kulit sensitif menjadi kulit yang normal? Bisa sayang, kalau seandainya memang kamu bisa memperbaiki skin barrier kamu, terus bisa memperbaiki keseimbangan mikrobiom di kulit, otomatis jadinya nanti akan mengurangi sensitivitas, jadi nggak lebih sensitif kulitnya sama nggak mudah alergi. Jadi lebih baik memang diperbaiki. Kadang-kadang ada loh orang berjerawat udah diobatin segala macam apapun nggak sembuh-sembuh juga, tapi pakai probiotik dengan ditenangkan terus diperbaiki skin barriernya itu akan lebih baik loh ternyata. Jadi bisa banget saya. Benar-benar. Sebenarnya itu manfaat probiotik yang ada di Water Sleeping Mask EX ini, dia juga bisa menenangkan muka dan bisa mengembalikan kulit wajah. Mungkin kalau misal kita kurang tidur ya dok ya, itu kan pasti kita bangun-bangun jadi kusam ya dok ya. Nah si Water Sleeping Mask EX ini, dia bisa ngasih ketika kita bangun dia tuh kayak seakan-akan kita tuh tidurnya cukup walaupun kita tidurnya kurang ya dok ya, tapi itu nggak disarankan kalau misalnya tidurnya kurang. Jadi kalau misalnya kalian lagi banyak banget kerjaan, banyak banget urusan, kalau misalnya kalian langsung kasih Water Sleeping Mask EX ini, kulit kalian bangun akan lebih cerah seperti kalian tidurnya cukup gitu. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Gimana sih dok sebenarnya perawatan muka yang benar itu? Perawatan muka yang benar sebenarnya nggak harus ribet. Yang benar adalah yang sesuai dengan jenis kulit kamu pertama. Nah sebelum itu kan artinya kamu harus tahu dulu jenis kulit kamu apa, ya kan? Setelah kamu mengetahui jenis kulit kamu apa, baru pilih skincare-nya. Nah skincare-nya pun sebenarnya nggak perlu ribet. Yang kita perluin sebenarnya adalah facial wash,
yang untuk membersihkan wajah kita abis kena make up misalnya, abis kena debu dan kotoran sehari-hari, abis kena bantal pun kan kita kotor ya mukanya. Jadi wajib cuci muka sehari 2 kali. Abis Mm-mm. itu ditambah moisturizer boleh, ditambah sunblock. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi kalau misalnya mau ditambah lagi krim malam, serum, masker dan lain-lain ya bagus banget sebenarnya. Intinya sebenarnya yang sesimpel itu, cuman yang penting bersihkan wajah sama memberikan nutrisi untuk wajah, sama melindungi dari sinar matahari. Udah, simpel banget kan? Iya, simpel banget teman-teman. Sebenarnya itu kalau misal kita rutinin ya dok ya, pagi dan malam, itu kita pasti akan mendapatkan kulit yang sehat ya. Pasti. Iya. Dok, ini ada lagi yang nanya. Kalau misalnya aku mengkonsumsi buah, ada nggak sih spesifik buah atau sayur yang bagus untuk kulit muka? Oke, sebenarnya kalau pemilihan untuk buah dan sayur yang untuk buat kulit ya, bagusnya itu yang tinggi vitamin E dan tinggi vitamin C gitu. Nah, apa di mana sih dok bisa dapat? Kalau vitamin C itu jelas dari buah-buahan yang warnanya agak cerah ya, seperti Mm-mm. jeruk, lemon, kayak gitu. Itu kan banyak vitamin Mm-mm. C-nya. Namun sebenarnya semua buah tuh mengandung vitamin C loh. Jadi Iya. bagus banget ya. Strawberry itu pokoknya asam-asam tuh antioksidannya tinggi, itu bagus banget buat kulit gitu. Mm-mm. Sedangkan kalau kayak vitamin E sebenarnya ya kayak dari kecambah, kayak gitu-gitu kacang-kacangan itu boleh gitu. Jadi ya Mm-mm. sebenarnya perbanyak buah-buahan apapun bagus buat kulit. Antioksidannya Hmm, udah oke. udah banyak ya. Hmm. Terus, dok, kalau misalnya percampuran antara bahan aktif, misalnya kalau kita sekarang tahu itu tuh ada retinol gitu ya. Sekarang itu kan itu Nah, adalah mengandung bahan yang aktif. Kalau misalnya dicampur sama probiotik tuh akan mengandung apa ya, mengundang efek samping atau enggak apa-apa? Atau maksudnya itu baik-baik aja untuk kulit atau kayak gimana dok? Apa kita harus tahu sebenarnya dulu nggak maksudnya masalah jenis ya. kulit kita? Mm-mm. Iya, karena gini, eh, kulit tertentu kadang-kadang dengan dosis retinol yang kecil pun kadang-kadang bisa langsung merah, terus kelupasnya parah. Nah, kita boleh tenangkan dengan probiotik tadi, gitu. Jadi Mm-mm. menyeimbangkan lagi supaya kelupasnya, kemerahannya nggak terlalu parah. Itu bisa. Apalagi kalau ternyata dosis retinolnya tinggi sekali. Udah pasti harus Mm-mm. ditambah lagi dengan produk yang lain yang bisa lebih menurunkan resiko kemerahan dan iritasinya, gitu. Mm-mm. Boleh, nggak apa-apa Mm-mm. digabung. Nggak apa-apa ya dok ya. Dan ini Mm-mm. ada satu pertanyaan apa ya, kayak dari dulu sampai sekarang ya dok ya, karena uh, kayaknya ternyata banyak banget teman-teman yang masih mengalami ini gitu. Dok, gimana caranya ketika muka lagi beruntusan itu apa yang harus aku lakukan? Lagi beruntusan ya jelas harus Iya. dikasih nih lagi beruntusan bisa jadi karena beberapa hal. Yang pertama karena kan bisa kena ada bakteri jahat dong jelas ya kan Benar, karena pori-pori benar, terbuka, belum lagi benar. kena kotoran dari luar, dari rambut, dari debu dan lain-lain. Otomatis yang Mm-mm. pertama ya harus diobati dulu. Diobati pakai krim-krim tertentu yang dapat mengeringkan jerawatnya atau bisa apa mengangkat sel kulit matinya atau kulitnya ditenangkan dulu gitu. Jadi pilihannya adalah Mm-mm. bisa pakai kayak pengolesan salicylic acid kayak gitu boleh. Terus Mm-mm. ditambah Mm-mm. lagi dengan probiotik boleh. Jadi Mm-mm. selain sembuh beruntusannya, dia bisa menenangkan kulit juga gitu. Jadi resiko iritasinya akan lebih berkurang. Oke, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bertanya soal Laneige ya dok ya. Ini biar aku aja yang jawab nggak apa-apa. Kenapa water stripping Mas EX ini nggak boleh dipakai lebih dari 3 kali? Nah tadi yang sudah aku sama dokter jelaskan, kalau misalnya masker itu jangan dipakai setiap hari karena dia lebih untuk mengoptimalkan kulit yang sudah dipakai skincare setiap harinya. Jadi kalau misalnya nanti kalau masker ini dipakai setiap hari, jadi dia takutnya akan menimbulkan efek samping yang tidak bagus untuk kulit. Yang nanti terus ada pertanyaan lagi, boleh nggak sih di malam hari pakai Clearsea, lalu pakai waterbank, lalu pakai sleeping mask? Itu boleh banget. Jadi Clearsea itu kalian pakai sebagai booster dan waterbank itu kalian pakai sebagai moisturizer dan sleeping mask itu sebagai masker. Dan banyak juga yang bertanya tuh tadi ya, boleh nggak sih apakah penggunaan water sleeping mask ini sebelumnya harus memakai moisturizer? Itu harus memakai moisturizer dulu teman-teman karena moisturizer dan si water sleeping mask IS ini adalah hal yang apa ya, dua produk yang berbeda ya, satu masker yang satu moisturizer, jadi itu harus dikombinasikan dengan benar gitu ya dok ya, moisturizer Iya, dan masker betul. itu beda. Aku coba cari-cari lagi teman-teman kalau ada yang mau tanya. Oh,
Ada yang nanya dok, kalau cuci muka mendingan pakai air hangat apa air dingin dok? Sebaiknya hindari air hangat ya, karena air hangat itu nanti lama-kelamaan bisa mengakibatkan kulit kamu bertambah kering, kemudian pori-pori kamu juga semakin membesar gitu. Jadi lebih baik pakai air biasa aja, nggak usah air dingin, air es juga ya, air biasa aja, air keran cukup. Gitu, jadi gak, aduh aku sering banget lagi gimana dong, aku masih sering, jadi jangan ikutin ya teman-teman. Jadi abis ini aku akan langsung cuci muka pakai air biasa aja, nggak boleh air Air dingin biasa ya aja. teman-teman, ya air biasa. Karena kalau misal pakai air hangat nanti jadi pori-porinya terbuka gitu. Aku mau ngasih tahu lagi sekali lagi dokter, untuk promo hari ini adalah kita punya launching set Water Sleeping Mask EX ini yang bisa didapatkan di offline store, yaitu di department store, di boutique store, dan di Sephora. Dan ini harganya adalah 600.000. Isinya ada banyak banget ya teman-teman. Ada Water Sleeping Mask EX yang full size, ada lip sleeping mask yang full size, ada multi deep clean cleanser, ada apa ya ini ya, ada Clear Sea Advanced Effector, lupa tiba-tiba. Gak ada Water Bank Hydro Essence juga teman-teman, harganya 600.000 aja, dan ini worth of 950.000 loh teman-teman, jadi 600.000. Dan itu kalian hanya bisa didapatkan di offline store saja, dan limited stock loh teman-teman. Oke, dok, ini masih banyak banget yang nanya. Aku sambil baca-baca ya dok ya. Boleh. Kak, kalau berminyak bisa pakai Water Sleeping Mask EX nggak? Bukannya makin lembab, makin banyak kandungan minyak di wajah. Oh, ini banyak banget nih, dok. Sebenarnya pertanyaan, kalau misalnya kulit berminyak itu perlu nggak dikasih pelembab lagi? Jadi gini, walaupun kulitnya berminyak, tetap harus diberikan pelembab. Karena apa? Biasanya kalau kulitnya berminyak, berjerawat, itu kan berarti tidak seimbang tuh si mikrobiomnya ya di kulitnya. Udah gitu terjadi kerusakan. Terus kadang-kadang skincare yang kita pakai untuk jerawat biasanya lebih mengeringkan. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan, terjadi inflamasi di kulit, kemudian skin barrier yang bisa rusak. Jadi tetap kita harus butuh pelembab atau moisturizer gitu. Apalagi yang tadi kandungannya ada probiotiknya. Jadi selain memperbaiki kulitnya, dia bisa membantu mengempeskan si jerawatnya karena bersifat menenangkan. Benar banget. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kulit berminyak itu adalah sebenarnya kulitnya lagi dehidrasi. Benar nggak sih dok? Correct me if I'm wrong. Iya. Ya, betul. Kalau kulitnya itu lagi dehidrasi. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh lagi haus. Jadi makanya mereka memproduksi minyak lebih banyak dibandingin kelembapan. Jadi ketika misalnya kulit kalian tuh lagi berminyak ya, jadi pakailah moisturizer atau Water Sleeping Mask EX ini. Jadi mereka akan menyeimbangkan kadar air yang ada dalam kulit kalian dan menyeimbangkan microbiome yang ada di kulit kalian gitu. Jadi jangan malah ngerasa aduh jadinya malah makin banyak atau apa, justru itu malah menyeimbangkan semua kulit kalian gitu. Ada apa lagi nih dok ya, banyak ya pertanyaannya ya. Banyak banget dok. Benar. Dan aku mau ngasih tahu kalau Water Sleeping Mask EX ini ya dok ya, ini bisa dipakai semua jenis kulit. Jadi untuk kulit kombinasi, kulit berminyak, dan kulit kulit kering, itu tuh cocok dipakai untuk semuanya. Karena dia tidak, intinya kegunaannya adalah untuk menyeimbangkan microbiome yang ada di kulit kita. Jadi semuanya teman-teman jangan khawatir. Banyak nih dok, aku sampai bingung. Sebenarnya dok ya. Dokter Dina senyum dong tuh. Dok, kalau misalnya cara untuk menghilangkan komedo itu tuh gimana sih? Dok, sebenarnya komedo itu muncul karena kenapa ya dok ya? Karena pori-pori Komedo itu sebenarnya ini bisa jadi gini, karena produksi minyak di tubuh kita kan selalu ada ya, kita kan tubuh pasti selalu memproduksi minyak, kemudian ditambah lagi dengan pori-pori besar misalnya, ditambah lagi dicampur dengan debu dan kotoran dari luar, ada bakteri dan lain-lain, ya muncullah tuh si komedo gitu. Cara mengatasinya gimana? Sebenarnya simpel aja,
rajin apa tuh namanya scrub seminggu sekali boleh. Habis itu pakailah produk yang memang mencegah timbulnya komedo seperti tadi misalnya mengontrol kadar minyaknya, menyeimbangkan mikrobiom yang di kulit kayak gitu itu bisa untuk mencegah komedo. Oke, satu lagi. Ini pertanyaan untuk Lane sih. Kalau misalnya jenis kulitnya yang kombinasi produk Laneige mana yang cocok untuk kalian. Nah, kalian tuh juga harus tahu gitu. Maksudnya kombinasi kalian tuh lebih ke kombinasi lebih ke berminyak atau kombinasi yang lebih ke kering. Kalau misalnya emang lebih kombinasi ke kering, kalian pakai aja yang lebih memoisturizer kulit kalian. Jadi kita tuh ada dua varian untuk jenis kulit kering, ada jenis kulit berminyak. Kalau misalnya jenis kulit berminyak kita pakainya yang lebih hydro atau light. Kalau misalnya yang lebih ke kering itu pasti kita udah pakai yang moisturizer dan segala macam sih. Nah dok, ada satu lagi nih pertanyaan untuk dokter. Probiotik itu aman nggak sih untuk dipakai untuk ibu-ibu yang sedang mengandung atau sedang menyusui? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada masalah kan dok? Produk yang nggak boleh untuk ibu hamil tuh cuman ada beberapa ya, yang paling jelas pasti nggak boleh tuh hidroquinone, kemudian tretinoin, sama corticosteroid. Udah, itu aja. Sama salicylic acid sih kalau dosisnya tinggi nggak boleh. Oke. Gitu. Jadi Tapi kalau teman-teman, probiotik aman buat ibu hamil, buat menyusui nggak ada masalah. nggak ada masalah karena kan biasanya kan kalau misalnya ibu yang sedang hamil itu kan kulitnya malah kering banget ya dok ya, dari yang kering jadi kering banget. Nah justru kalau misalnya dikasih probiotik apa namanya, dikonsumsi probiotik malah itu bisa menyeimbangkan ya dok, malah menambah kelembapan ya dok ya. Oke dokter, ini kita sekian, pertanyaannya udah selesai. Makasih banyak dokter untuk ilmunya dan apa ya, ngobrol-ngobrolnya sore ini. Untuk teman-teman, tadi aku udah kasih tahu ada giveaway. Sebutin manfaat 4 manfaat, maksimal 4 manfaat probiotik untuk kecantikan. Itu jawabannya bisa langsung di DM-nya Laneige Indonesia. Dan aku juga mau kasih tahu kalau misalnya kita lagi ada promo untuk launching set water sleeping mask IS ini. Sudah launching di offline store-nya Laneige Indonesia. Itu ada di department store, boutique store, dan ada di Sephora. Launching set ini limited stock loh teman-teman, dan harganya 600.000. Sebenarnya worth of 950.000, jadi 600.000 aja. Isinya tuh banyak banget. Ada water sleeping mask EX yang 70 ml yang full size, ada lip sleeping mask yang full size juga, ada multi deep cleanser, ada Clear Sea Advanced Factor EX, dan Water Bank Hydro Access, lengkap untuk kulit kalian. Jadi kalian bisa langsung pergi ke Chat and Shop. Nomornya ada di mana? Ada di linknya bio-nya Instagramnya Laneige Indonesia. Dokter, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga sehat terus ya. Ya, pokoknya teman-teman dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, sehat selalu, jangan lupa cuci tangan dan memakai masker juga ya teman-teman. Kita bertemu lagi di sesi live berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye.